Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Brilian Adi Pratama dengan NIM 22 05 10 11 21 dari kelas E. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang cyber security dengan tema keamanan jaringan perusahaan. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena di dalam langkah bisnis modern yang serba terhubung, keamanan jaringan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Presentasi ini akan mengupas tuntas mengapa melindungi aset digital perusahaan Anda sangat vital dan bagaimana cara melakukannya. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan mencakup sistem dan proses komprehensif untuk melindungi infrastruktur komputer dari akses tidak sah, gangguan, dan kerusakan. Tujuan utamanya adalah memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan CIA, triad, data, serta layanan jaringan. Saya mengambil definisi ini dari sumber Amo Sisdianto, yaitu Sistem Keamanan Jaringan 2023. Yang selanjutnya adalah pentingnya di era digital. Dalam ekosistem bisnis yang didominasi oleh internet, keamanan jaringan menjadi fondasi untuk menjaga operasional, melindungi informasi sensitif, dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Del- Jika kegagalan dalam aspek ini dapat berakibat fatal. Selanjutnya adalah ancaman utama keamanan jaringan perusahaan. Yang pertama adalah malware dan serangan DDoS. Kenapa malware dan serangan DDoS termasuk program yang berbahaya? Karena mempunyai sistem yang sama seperti spyware dan ransomware, yaitu dengan merusak sistem atau mencuri data. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service akan membanjiri jaringan Anda dengan lalu lintas palsu yang akan menyebabkan sistem tidak dapat diakses. Melalui sumber Skura Cybersecurity 2024. Yang kedua, Man in the Middle atau MITM. Penyadapan komunikasi secara diam-diam antara dua pihak yang saling percaya. Penyerang dapat membaca, menyisipkan, dan memodifikasi pesan yang dikirimkan tanpa terdeteksi oleh pengguna. Yang terakhir adalah SQL injection atau social engineering. SQL injection memanfaatkan celah pada aplikasi basis data untuk mengakses atau memanipulasi data. Sementara social engineering adalah manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia atau akses ke dalam sistem dari pengguna. Selanjutnya adalah studi kasus. Saya mengambil studi kasus yaitu dampak serangan ransomware di perusahaan besar. Jika perusahaan besar terkena ransomware, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian berlipat ganda, yaitu yang pertama, kerugian finansial,
meliputi pembayaran tebusan jika dilakukan tebusan untuk mengambil data-data yang hilang, biaya pemulihan sistem yang mahal, hilangnya pendapatan akibat kehilangan waktu, dan didenda oleh regulasi. Yang kedua adalah kerugian reputasi. Dengan adanya perusahaan ini terkena serangan ransomware, kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis akan menurun, dan perusahaan akan mendapatkan dari dampak negatif dari mitra. Jadi merek mereka akan dipandang jelek oleh pelanggan ataupun mitra bisnis. Yang selanjutnya adalah pentingnya respon cepat. Jika perusahaan bisa mendeteksi lebih awal untuk serangan ransomware ini, akan meminimalkan dampak dari serangan ini. Jika perusahaan lambat untuk merespon, maka perusahaan cenderung akan mengalami kerugian yang lebih besar. Dari studi kasus ini menyoroti bahwa pencegahan dan kesiapan adalah investasi yang tidak ternilai harganya. Selanjutnya adalah komponen sistem keamanan jaringan. Yang pertama adalah firewall. Firewall bertindak sebagai garda terdepan, menyaring dan memblokir lalu lintas jaringan yang tidak sah atau berbahaya berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Menurut Ariandi et al. Presentasi keamanan jaringan 2014. Yang kedua adalah enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia untuk mencegah akses tidak berwenang. Enkripsi ini penting untuk melindungi data saat transit maupun saat disimpan. Dan selanjutnya adalah sistem deteksi intrusi atau IDS. IDS ini memantau lalu lintas jaringan dan perilaku sistem untuk mengidentifikasi pola aktivitas yang mencurigakan atau terdapat indikasi serangan cyber yang sedang berlangsung. Yang terakhir adalah VPN dan autentifikasi multifaktor atau MFA. VPN atau Virtual Private Network dapat menciptakan koneksi yang aman melalui jaringan publik. Dan MFA dapat menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan memerlukan verifikasi identitas berlapis. Selanjutnya adalah strategi perlindungan dan pencegahan. Yang pertama adalah kebijakan keamanan jaringan. Dengan dokumen panduan yang jelas dan komprehensif, mencakup prosedur standar, tanggung jawab, dan tindakan yang harus diambil dalam menghadapi ancaman keamanan. Yang kedua adalah pelatihan kesadaran keamanan. Terdapat edukasi rutin bagi karyawan tentang praktik keamanan terbaik dan cara mengenali ancaman seperti phishing dan social engineering. Yang ketiga adalah update atau patch sistem rutin. Dengan adanya pembaruan perangkat lunak, sistem operasi secara teratur akan menutup celah keamanan yang telah ditemukan oleh vendor. Yang terakhir adalah backup data berkala dan teruji. Dengan memastikan data penting selalu dicadangkan di lokasi terpisah dan proses pemulihan atau restore secara teratur diuji untuk memastikan keberhasilannya. Manajemen resiko keamanan jaringan. Identifikasi yang pertama, mengenali aset digital kritis dan potensi ancaman yang dapat membahayakan aset tersebut. Yang kedua adalah penilaian dengan menganalisis kemungkinan terjadinya ancaman dan dampak yang ditimbulkan terhadap bisnis. Dengan sumber Putri Ariadna, pengantar keamanan jaringan 2024. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Akan terus-menerus memantau efektivitas kontrol keamanan dan melakukan penyesuaian untuk menghadapi ancaman baru. Yang terakhir adalah implementasi kontrol.
yaitu menerapkan langkah-langkah keamanan teknis maupun non-teknis yang sesuai dengan tingkat resiko yang telah dinilai. Teknologi pendukung keamanan jaringan modern yang pertama adalah AI dan machine learning. AI dan machine learning akan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menganalisis pola data, mendeteksi anomali, dan mengidentifikasi serangan cyber secara proaktif sebelum menyebabkan kerusakan. Yang kedua adalah keamanan berbasis cloud. Ini adalah solusi keamanan yang diselenggarakan oleh cloud dengan menawarkan skalabilitas, pembaruan otomatis, dan perlindungan canggih terhadap berbagai jenis ancaman. Yang ketiga adalah otomasi respon insiden, yaitu mengoptimasikan langkah-langkah respon awal terhadap insiden keamanan, seperti isolasi sistem terinfeksi atau pemblokiran alamat IP yang berbahaya untuk mempercepat mitigasi dan pemulihan. Selanjutnya adalah tantangan dan tren keamanan jaringan di masa depan. Yang pertama adalah serangan cyber yang semakin canggih. Hacker terus mengembangkan metode baru termasuk penggunaan AI dan deepfake membuat deteksi semakin sulit. Yang kedua adalah kebutuhan SDM berkompeten. Permintaan akan talenta keamanan cyber yang ahli dan terus mengikuti perkembangan teknologi sangat tinggi. Sektor yang ketiga adalah regulasi keamanan yang ketat. Pemerintah dan badan standar memberlakukan regulasi baru seperti GDPR atau ISO 27001 yang menuntut kepatuhan lebih tinggi. Yang terakhir adalah budaya keamanan organisasi. Dengan membangun kesadaran dan tanggung jawab keamanan di setiap individu dalam perusahaan menjadi esensial. Yang terakhir adalah kesimpulan dan langkah yang akan diambil untuk selanjutnya. Yang pertama adalah fondasi utama bisnis digital, yaitu adalah keamanan jaringan adalah pilar utama keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis di era digital. Tanpa keamanan yang kokoh, risiko kerugian operasional dan reputasi sangat besar. Yang kedua adalah kunci sukses atau integrasi. Strategi keamanan terbaik mengintegrasikan teknologi canggih, kebijakan yang jelas, dan sumber daya manusia yang terlatih. Ini adalah kombinasi tak terpisahkan untuk mencapai pertahanan yang efektif. Yang ketiga adalah memulai dengan audit dan strategi. Langkah awal yang krusial adalah melakukan audit keamanan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi celah dan kemudian merancang strategi perlindungan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah investasi bukan biaya, yaitu memandang keamanan sebagai investasi jangka panjang yang melindungi aset paling berharga di perusahaan. Operasional dan reputasi akan memberikan imbal hasil yang signifikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.